Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang bercermin dan mengamati kepalanya yang mulai botak. Hal ini membuatnya sedikit kesal, karena dia merasa penampilan menjadi kurang berwibawa. Raja ingin sekali rambutnya tumbuh kembali seperti dulu, sehingga ia bisa tampil lebih gagah di hadapan rakyatnya. Setelah berpikir, Raja memutuskan untuk memanggil Abu Nawas, tokoh terkenal licik tapi cerdik, dengan harapan ia memiliki solusi yang unik. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman licik, seolah-olah telah menyiapkan sebuah jebakan. Abu Nawas sudah tahu, jika Raja tersenyum begitu, maka pastilah menunggu ada tantangan aneh yangnya. Abu Nawas, kata Raja sambil menirukan, aku ingin kamu menumbuhkan rambutku yang botak ini dalam waktu seminggu. Jika berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah besar. Tapi jika gagal, kamu akan dihukum. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu ini adalah tantangan yang mustahil, karena tidak ada obat yang bisa menumbuhkan rambut dalam waktu singkat. Namun, dia tidak kehilangan akal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, tentu, Paduka. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan rambut Baginda dalam waktu yang ditentukan. Raja terkejut dengan keyakinan Abu Nawas, namun ia tetap merasa puas karena yakin tidak mungkin Abu Nawas bisa berhasil. Malamnya, Abu Nawas pulang dan mulai berpikir keras. Ia berjalan ke sana kemari, mencari ide cemerlang untuk bisa menyelesaikan tantangan ini. Kemudian, ia mendapatkan ide yang cukup aneh dan lucu. Keesokan harinya, ia kembali ke istana membawa sebuah topi ajaib yang ia buat dari berbagai bahan yang terlihat rumit. Raja melihat topi itu dengan rasa ingin tahu, dan ia bertanya, "Apa ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan meyakinkan, "Paduka, ini adalah topi ajaib. Jika Paduka memakai topi ini selama seminggu tanpa pernah melepasnya, rambut Paduka pasti akan tumbuh nada lebat. Tapi ingat, jangan sampai melepasnya, karena jika dilepas walaupun hanya sekejap, maka khasiatnya akan hilang." Raja merasa ini seperti tipuan, tapi ia juga penasaran dan ingin mencoba. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun memakai topi tersebut dan memutuskan untuk tidak melepasnya sama sekali. Setiap kali Raja ingin melepasnya, ia teringat akan kata-kata Abu Nawas dan khawatir rambutnya tidak akan tumbuh. Semua penasihat dan pejabat istana juga berusaha meyakinkan Raja agar tetap memakai topi itu. Hari demi hari berlalu, dan Raja tetap memakai topi itu tanpa melepasnya, bahkan saat tidur sekalipun. Namun, saat minggu itu hampir berlalu, Raja mulai merasa tidak sabar. Ia penasaran ingin tahu apakah rambutnya benar-benar tumbuh. Akhirnya, setelah seminggu berlalu, Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Sekarang saatnya untuk membuktikan apakah topi ajaibmu benar-benar berkhasiat. Aku akan melepasnya." Abu Nawas pura-pura cemas dan berkata, "Paduka, apakah Baginda yakin ingin melepasnya? Saya khawatir, jika topi itu dilepas, rambut Paduka mungkin." Tanpa menunggu Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, Raja langsung melepas topi tersebut. Semua orang di istana memandang ke arah kepala Raja dengan penuh harap. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika melihat bahwa rambut Raja sama sekali tidak bertambah. Kepala Raja tetap botak seperti sebelumnya. Raja terdiam sejenak. Ia baru menyadari bahwa dirinya telah tertipu dengan topi ajaib itu. Dengan marah, ia menatap Abu Nawas dan bertanya, "Mengapa kau menipuku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan tenang, "Paduka, sebenarnya saya tidak pernah menjanjikan bahwa rambut Baginda pasti akan tumbuh. Saya hanya mengatakan bahwa jika Baginda memakai topi itu selama seminggu tanpa melepasnya, maka kemungkinan rambut Paduka bisa tumbuh. Namun, saya tidak pernah berjanji pasti berhasil." Raja tersadar bahwa Abu Nawas memang tidak berjanji secara pasti, dan ia hanya bermain dengan kata-kata. Akhirnya,
Raja hanya bisa tertawa karena menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia kagum bagaimana Abu Nawas bisa mengatasi tantangannya dengan cara yang begitu jenaka. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Merasa masih penasaran dengan kelicikan Abu Nawas, Raja kembali memberi tantangan baru. Ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kali ini aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Aku tantang kau untuk membawa seekor harimau yang bisa berbicara ke hadapanku. Jika berhasil, kau akan menjadi penasihat pribadiku. Tapi jika gagal, maka hukuman berat menunggumu." Abu Nawas kembali berpikir keras. Bagaimana mungkin dia bisa membawa seekor harimau yang bisa berbicara? Namun, dengan ketenangannya, ia tetap menerima tantangan tersebut dan berjanji akan melaksanakannya dalam waktu 1 bulan. Selama sebulan, Abu Nawas mencari cara untuk mengakali tantangan ini. Ia tahu tidak ada harimau yang bisa berbicara, tetapi ia memiliki ide unik. Setelah berpikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi kebun binatang kerajaan dan memilih seekor harimau besar yang tampak buas. Pada hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas datang ke istana bersama harimau itu. Semua orang yang hadir di istana merasa ketakutan melihat harimau besar yang dibawa oleh Abu Nawas. Mereka mengira bahwa Abu Nawas benar-benar akan membuat malapetaka dengan membawa harimau buas ke hadapan raja. Raja dengan cemas berkata, "Abu Nawas, bagaimana caranya harimau ini bisa berbicara? Bukankah ini hanya seekor hewan biasa?" Abu Nawas dengan wajah penuh keseriusan menjawab, "Paduka, harimau ini tidak akan berbicara begitu saja. Ia hanya akan berbicara jika ia merasa lapar." Raja terkejut mendengarnya. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya raja. "Jika Paduka ingin harimau ini berbicara, maka biarkan dia dalam keadaan lapar selama 3 hari tanpa diberi makan. Saya yakin, jika sudah sangat lapar, harimau ini akan berbicara kepada Baginda untuk meminta makan." Mendengar penjelasan itu, raja menjawab. Ia tidak berani mengambil risiko harimau itu akan musnah, karena takut harimau menunggu tersebut akan menjadi buas dan berbahaya. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya dengan cara yang cerdik, dan jika ia terus menuntut Abu Nawas membuktikan perkataannya, ia justru mungkin berada dalam bahaya. Akhirnya, raja hanya bisa tertawa dan mengakui kekalahannya. Ia mengerti bahwa Abu Nawas memang tidak hanya jenaka, tapi juga sangat cerdas dalam mencari celah dari setiap tantangan. Raja pun mengampuni Abu Nawas dan memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan atas kecerdikannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa penasaran dan tergelitik untuk menguji kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Ia ingin membuat jebakan yang rumit untuk melihat apakah Abu Nawas bisa mengelak. Maka, ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Saya ingin Abu Nawas tertuduh sebagai pencuri emas kerajaan. Tapi aku ingin melihat bagaimana dia akan membela diri." Raja memanggil pengawal dan meminta emasnya disimpan di sebuah ruang rahasia di istana. Namun, ia juga membuat rencana licik dengan mengatur agar emas itu terlihat seolah-olah hilang. Lalu, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berbicara dengan nada serius. "Abu Nawas, aku mempercayaimu untuk menjaga emas kerajaan. Aku telah menyimpannya di ruang rahasia, tapi saat ini emas itu hilang. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang tahu tentang emas itu." Abu Nawas merasa ini adalah sebuah jebakan, tapi dia tetap tenang. Ia membalas dengan senyum kecil, "Baginda, apa yang Baginda maksudkan bahwa hanya hamba yang tahu tentang emas itu?" Raja menjawab dengan nada tinggi, "Siapa lagi yang sering keluar masuk istana dan tahu tentang ruang rahasia itu selain kamu?" Abu Nawas tahu ia harus bermain dengan cerdik untuk mengatasi tuduhan ini. Ia berpikir dan menjawab, "Baiklah, Baginda. Izinkan hamba mencari tahu siapa pencuri yang sebenarnya. Berikan waktu 3 hari."
Raja menyetujui usul Abu Nawas dan memerintahkannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada hari pertama, Abu Nawas berkeliling kota dan dengan sengaja mengumumkan bahwa ia sedang mencari pencuri emas kerajaan. Setiap orang di kota jadi waspada, karena tidak ada yang ingin terlibat dalam kasus besar itu. Di hari kedua, Abu Nawas kembali ke istana dan berbicara dengan para pelayan, menanyakan apakah ada yang mencurigakan. Para pelayan kebingungan, dan tak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal tentang emas tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia membawa sebuah wadah berisi udara yang sangat jernih dan diletakkan di hadapan raja. "Baginda," katanya, "izinkan hamba melakukan ritual sederhana untuk mengungkapkan siapa pencurinya. Barang siapa yang menyentuh udara ini akan terungkap dalam pemikiran apakah ia mencuri emas tersebut." Para pengawal, penasihat, dan bahkan raja menjadi tegang. Namun, raja yang merasa yakin akan jebakannya memutuskan untuk mencoba. Tapi, sebelum menyentuh udara itu, raja merasa khawatir. Bagaimana kalau Abu Nawas benar-benar punya cara mengungkapnya? Pikir raja. Ia ragu sesaat, tetapi Abu Nawas memperhatikan perubahan raut wajah raja dengan penuh perhatian. "Ada apa, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Baginda ragu?" Raja menjadi bingung dan merasa malu. Akhirnya, dengan berat hati, raja mengaku, "Abu Nawas, baiklah. Kau menang lagi. Sebenarnya, emas itu tidak hilang. Aku hanya mengujimu, ingin melihat bagaimana kau akan membela diri jika aku menuduhmu." Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, hamba tahu bahwa hamba tidak bersalah. Jadi, hamba hanya perlu menunggu hingga kebenaran terungkap." Raja akhirnya tertawa keras, menyadari bahwa kecerdasan Abu Nawas telah membuatnya terjebak dalam jebakannya sendiri. Sejak itu, raja semakin menghormati Abu Nawas dan tak pernah lagi mencoba menuduhnya dengan tipu muslihat yang licik.